dan Pak Ali mengenai materi kita hari ini dijelaskan tadi. Sekarang adalah sesi diskusinya. Alhamdulillah di kami sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang nantinya akan dibantu oleh Bu Yesi untuk menjawabnya ya. Awan itu di atas. Untuk sesi diskusi ini kami akan kembalikan lagi kepada Bu Yesi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh panitia. Ya, terima kasih Bu Rahma. Ini yang masuk ke saya ada 3 pertanyaan ya, kalau nggak salah ya. Yang pertama dari Bunda K. Ya, Bunda K, Assalamualaikum. Yang ditanyakan adalah terkait dengan kalau tetap melanjutkan sekolah dengan kondisi yang terjadi saat ini, dengan melakukan home learning, dengan mungkin hasil yang mungkin tidak sebaik anak mendapatkannya waktu di sekolah, dan saya sebagai orang tua yang berencana untuk langsung melanjutkan nanti ke sekolah dasar. Bagaimana kami sebagai orang tua menyikapi jika anak tidak seberhasil ketika di sekolah dibanding di rumah? Karena khawatirnya anak ketika masuk SD ada beberapa hal yang tertinggal. Baik, Ayah Bunda, nomor 1, pesan saya tenang saja. Kenapa tenang? Karena sedunia merasakan hal ini sebagai orang tua, ya. Artinya bukan kita saja nih ya, kecuali kita saja gitu dalam satu, misalnya di Jakarta saja gitu ya, atau ini semua mengalami hal yang sama. Dan kalau disebut tertinggal, secara umum tidak akan tertinggal karena semua juga mendapatkan perlakuan yang sama dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini, ya, baik itu sekolah swasta, sekolah negeri atau pendidikan anak usia dini di mana saja. Bahkan mungkin kalau untuk Lebah Madu dengan berbagai fasilitas dan program-program yang diberikan selama ini sebenarnya sudah menurut saya jauh lebih baik dari TK-TK lain yang mungkin mempunyai banyak keterbatasan. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Saya pernah dalam masa pandemi ini mencoba masuk di salah satu komunitas TK yang ada untuk bisa tetap mengedukasi orang tua dan guru-guru, tapi untuk sekedar melalui jangankan Zoom ya, melalui WhatsApp grup saja itu ternyata tidak mudah karena mereka tidak terbiasa. Ya. Artinya jadi saya tanya, terus diapain aja dong selama ini? Ya udah dibiarin aja, dikasih pekan ini pokoknya suruh begini, udah titip pesen gitu aja ya, berikutnya silakan gitu. Ya, jadi boleh dibilang hampir tidak berjalan dengan optimal ya kalau kita secara intens dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua ya Bunda, sekali lagi kita saat ini memaknai kondisi musibah ini adalah datangnya berbagai hikmah, khususnya kita ya pendidik pertama dan utama ya Bunda tentu ingat beberapa kali saya membahas tentang bahwa sesungguhnya tagihan-tagihan nanti tentang pendidikan anak kita bermuara pada kita orang tua, ayah khususnya ya, ketika dikatakan dalam At-Tahrim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya, yang diminta pertanggungjawaban untuk ya menjaganya. Dalam konteks ini adalah layanan pendidikan orang tua kepada anak-anak ya. Kemudian diperkuat lagi dengan doa yang kita baca kama rabbayani shaghira, bahwa anak-anak kita di masa shaghiranya ini akan investasi yang kita tanamkan di masa shaghiranya ini akan berbuah luar biasa nanti untuk kembali ke kita lagi, ke orang tuanya. Jadi bukan ke gurunya, bukan ke yang lain-lainnya. Kita manfaatkan hikmah itu untuk bisa optimal dalam pendampingan. Sesungguhnya sebenarnya dipaksa stay at home ya, dengan sisi lain dia ada rasa berterima kasih lah kita dengan si corona itu ya, karena yang lebih luar biasa lagi adalah mudah-mudahan tagihan 3 bulan plus tambah berapa bulan lagi ke depan nanti menjadi begitu menumpuk investasi kita semua sebagai orang tua di akhirat nanti dalam rangka tarbiyah kepada anak-anak kita. Konsep berikutnya yang perlu Ayah Bunda kuatkan, nanti mungkin Pak Ali juga boleh dibantu ya dari sekolah, poin-poin penting apa saja yang harus dikuasai per levelnya. Tapi secara garis umum saja. Playgroup, TKA, TKB. Ya, kalau di sekolah dibantu dengan memberi cluster ya, untuk dari sisi bahasa, dari sisi
motorik halusnya, motorik kasar secara umum saja dulu. Yang sesungguhnya nanti konsepnya ayah bunda akan bisa mempraktekkan itu semua dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga yang biasa-biasa saja. Ya, ingat pendidikan anak di usia dini ini tidak dimasukkan menjadi sekolah formal. Kenapa? Karena memang tadi ya sebenarnya kalau ayah bunda step seperti tadi ya yang saya gambarkan ini tanpa sekolah bisa, ya bisa. Tapi masalahnya kan kita sadar diri nih tidak siap, makanya kita minta tolong lembaga pendidikan anak usia dini untuk membantu kita kan gitu ya. Nah dalam kondisi seperti ini ya kita berusaha untuk bisa mengoptimalkan tadi peran kita. Nah poin-poinnya misal anak usia dini ini lagi sangat butuh eksplorasi. Ayah bunda bisa memanfaatkan kegiatan di rumah, ya kegiatan yang tidak mengada-ada ya, yang tidak terlalu memberatkan ayah bunda. Ayah nyuci mobil, misalnya nyuci motornya, ibu masak dan seterusnya. Libatkan anak-anak. Libatkan anak-anak untuk itu dengan level usianya. Ya, pasti senangnya luar biasa. Ya, kita kerja siapa? Ya udah titip sama Mbak pesen. Nanti kalau ngepel boleh diajak, tapi dikasih tahu bagian mana. Dan nanti akan lebih banyak dia bergerak, motoriknya dapat dan seterusnya. Nanti Pak Ali mohon dibantu ayah bunda ya, target misalnya 1 bulan ini ya, bukan programnya yang menjadi penekanan. Karena program itu ayah bunda bisa custom sebenarnya sendiri. Ini pernah ya kejadian dalam kondisi pandemi di 1 bulan pertama, orang tua ramai viral di media sosial karena marah sama sekolah yang seolah-olah mencari-cari kerjaan tambah beban orang tua gitu dengan memberikan program-program yang dimana program itu spesifik. Main bola kaki misalnya, saya nggak punya bolanya, susah belinya kan, kita nggak boleh keluar, saya nggak punya uang dan seterusnya. Nah saran saya buat sekolah-sekolah ya, ini hanya contoh, main bola kaki itu contoh. Tapi sebenarnya main bola kaki buat apa sih? Nah Pak Ali itu udah mendalam ya bicara tentang ontologi, ya epistemologi, aksiologinya, ya guru-guru juga sudah dapat tentang materi itu. Sekarang tujuannya apa dulu? Nah berarti teman-teman bantu ya Bapak Ibu guru, teman-teman bantu orang tua kalau membuat program ini sampaikan bukan keren programnya, tapi untuk apa program ini dilakukan. Sehingga nanti ketika kita tahu, oh untuk melatih satu motorik kasarnya, khususnya di kakinya misal, ya kekuatan kaki. Kedua, kenapa harus sama ayah? Supaya ada kelekatan yang lebih bersama ayah misalnya. Itu di poin itu, ini yang menjadi utama. Sehingga kalaupun tidak ada bola kaki, bisa pakai yang lain. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi cara itu kan bisa macam-macam. Yang penting sampai ke tujuan. Ya, jangan sampai kita sibuk di caranya. Dalam kondisi PJJ gini, kalau di sekolah bisa kita maksa guru kita ya, bisa. Ya, kita siapkan karena memang di setting ada perencanaannya, kita kolaborasi, alatnya ada. Kok di rumah kan nggak bisa dengan berbagai hal. Nah makanya ini bicara konsep lagi. Jadi nanti insya Allah ya Pak Ali, saya tahu persis Pak Ali dan teman-teman cepat nih kalau begini langsung tek langsung bisa diimplementasikan dengan baik. Nanti bantu ayah bunda untuk bisa paham dulu untuk apa. Karena bicara tentang belajar saja, apalagi pendidikan ini bicara tentang untuknya, bukan tentangnya. Kita bicara bukan sekedar tentang program ini bukan, tapi untuk apa. Kenapa pakai Zoom juga harus tahu untuk apa pakai Zoom. Kenapa nggak pakai yang lain dan seterusnya misalnya. Ya ini komunikasi-komunikasi ini perlu dibangun supaya ayah bunda lebih paham. Nah termasuk tadi ya poin-poin penting anak usia dini harus apanya tadi ya yang dibangun misalnya dari teknik bahasanya. Ini nggak perlu dibelikan harus tiba-tiba alat ini untuk belajar ini dan seterusnya ya, walaupun Pak Ali sudah berusaha dikirim ya, ada beberapa media yang dikirim, tapi nanti ayah bunda tahu oh karena tujuannya begini, ayah sudah berarti saya harus banyak ngomong nih. Nggak ada buku, saya belum punya buku tentang Nabi Adam misal gitu ya, di situ suruh perintah ya. Tujuannya sebenarnya apa? Kalau tujuannya cuma ngobrol, kemudian lebih banyak bertanya, membangun tanya jawabnya segala macam, berarti boleh diganti dengan buku yang lain. Ya, nah poin-poin capaian ini rasanya penting supaya kekhawatiran ayah bunda anak-anak akan tertinggal itu tidak dilakukan. Saya lompat langsung ke pertanyaan ketiga dari ayah Naban ya.
benar ya saya bacanya, naban atau nabahan? Ini ketikannya nabahan gitu ya. Khawatir tadi ya dengan masalah ini, masalah baru berikutnya antisosial ya. Padahal anak usia dini itu memang lagi sedang dibangun interaksi sosialnya. Walaupun sebelum itu penuntasan akunya harus juga berjalan. Ya. Karena sebenarnya gini ya Bunda. Tingkat pertamanya ini ya, interpersonal dulu selesai di akunya. Makanya di fase sampai dengan TKA akhir, ini anak-anak kita masih egosentris ya, egosentris bukan egois ya, egosentris. Karena dia hanya mampu memandang dari dirinya. Makanya akunya harus kelar dulu, ya selesaikan dulu supaya nanti nggak nagih sampai berikutnya jadi orang egois ya, karena tidak terpenuhi akunya tadi. Makanya anak-anak kita kan kalau anak-anak TK itu senang ngomongnya kan aku, ini kan punya aku ya, karena memang baru sanggup memandang dari satu sisi itu. Setelah TKA menuju TKB pelan-pelan, anak-anak sudah mulai kita lebih intens lagi untuk anak-anak ini lebih bisa berinteraksi dengan baik, ya dengan lingkungannya khususnya dengan teman-temannya. Ada kebutuhan itu, makanya ada interaksi sosialnya harus dibangun. Di sini interpersonalnya yang akan kita kuatkan. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Nah, saran saya ya, sesekali anak-anak, dan mungkin itu sudah terjadi ya di Lebah Madu, walaupun belum bisa tadi ya, salah satu solusinya tadi ketemu ya, kalau udah memungkinkan ya semi new normal. Tapi kalau belum, ada Zoom meeting seperti ini atau dengan aplikasi lain ya, terserah apa saja yang paling efektif menurut ayah bunda. Ini bisa dilakukan, mereka ketemu dengan teman-temannya, ngobrol di meeting-meeting seperti ini. Nggak usah sering-sering, sepekan sekali saja dijadwal untuk saling berinteraksi satu. Secara personal ayah bunda, karena kita sekarang sudah mulai sebenarnya lebih lentur ya kondisinya. Kalau saya sudah mulai menyambangi atau disambangi oleh sepupu, tapi dengan catatan kita tahu persis mereka menjaga sama dengan kita, gitu. Ya kita tahu nggak keluar rumah gitu ya, nggak ada di tempat-tempat gimana, ayah bundanya juga apa segala macam. Ya kalau kita khawatir, karena namanya saudara juga macam-macam ya, kalau kita khawatir kebetulan ya saudara kita ternyata memang tidak sebegitu ketatnya dalam ini, ya jangan gitu, jangan ya. Tapi kalau ada orang-orang yang kita tahu ya kondisi penjagaan, tapi mungkin juga dengan tetap menjaga tadi, ya silakan. Yang penting mereka ketemu ya. Di semi new normal ini saya melihat peluang itu sudah mulai bisa dilakukan. Ya, ini bagian dari menjawab, mengatasi kondisi nanti anak-anak semakin nggak kenal gitu ya, nggak kenal orang lain. Ketiga ayah bunda, ayah khususnya manfaatkan kondisi ya supaya tidak antisosial ini. Yang paling efektif dalam dunia pendidikan, apalagi pendidikan anak usia dini, ayah bunda banyak berkisah, baik dari buku, dari TV, atau berkisah membuat kisah sendiri bersama anak-anak dengan menonjolkan tokoh-tokoh dengan karakter-karakternya, supaya anak kita nggak kejauhan, ketinggalan bahwa ada karakter yang begini, ada karakter begitu, dan seterusnya. Ya, ini bagian juga kita bisa membangun tadi ya, katakanlah menambal sedikit lah ya kondisi-kondisi yang kemarin dia tidak bisa dapatkan, apalagi khususnya anak yang di rumah satu-satunya ya, atau satu-satunya yang kecil, kakaknya udah besar gitu ya. Nah ini juga memang perlu banyak ini ya, perlu banyak alternatif. Apa masalah berikutnya yang kemungkinan muncul? Ketergantungan gadget. Harusnya anak usia dini tidak, kalau dikaitkan dengan PJJ. Kenapa? Karena pembelajaran jarak jauh yang diberikan sekolah secara umum ini biasanya sasaran ke orang tua, bukan ke anak. Mungkin ke anak hanya sesekali, bapak ibu guru misalnya storytelling di di media Zoom, terus anak-anaknya ngeliat, gitu ya. Nah ya seperti itu. Atau ada gerakan-gerakan ayah bunda ngajak anak-anak nonton YouTube yang dari channel sekolah, melihat. Kalau itu saja dalam satu hari tidak lebih dari 1 jam, nggak mungkin lah ya gurunya juga bikin gerakan-gerakan gitu sampai sejam, saya pikir
insya Allah tidak akan ketergantungan. Yang bikin ketergantungan adalah menurut saya saat ini ketika kita sendiri kan punya banyak kerjaan, ya, PJJ udah kelar nih, sedangkan anak juga udah nganggur, ya, main keluar nggak bisa, kita mau nemenin belum bisa, karena kita juga masih ada cucian, ya, masih ada serikaan, belum lagi masak, ayahnya juga dikejar-kejar tagihan dari kantor dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan anak yang nganggur ini, kan gitu ya, paling tenang adalah diberi gadget, ya, itu damai, ya, hidupnya damai pasti di rumah itu, ya, karena dia akan tenang. Nah, ini yang bisa memang betul akan menimbulkan tadi kecanduan dari gadget. Nah, sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan. Mari kita sama-sama dengan kondisi kita masing-masing, kita membuat apa ya, pola aturan, pola kebiasaan yang bisa kita bangun di rumah. Kapan dia tetap bangun, tidur, ya tentu yang mengajarkan sholatnya dan seterusnya. Tapi di jam segini dia ikut kita ngapain? Ingat ya, ayah bunda, anak-anak usia dini ini sebenarnya prinsipnya kalau mereka dikasih kerjaan, mereka itu tenang, mereka itu nggak rusuh. Tapi kalau mereka ya dianggurin, terus kita suruh bilang diem, ya, tenang, jangan ganggu, zikir yang banyak, itu nggak mungkin, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bingung nih, ya PJJ udah selesai, kita lagi nyuci, ya tadi saya bilang ajak aja sekalian nyuci, dibanding dia harus main gadget. Ya, ajak aja masak, tapi masakannya jadi potekannya nggak bener nih, nggak rapi, nggak penting rapi, gitu ya. Kita sedang tidak mau jualan sayur gitu keluar, ya, tapi bagaimana anak-anak punya kegiatan, apa yang bisa dia bantu apanya, dia bantu bagian apanya, beri kerjaan-kerjaan yang mengalihkan dia dari meminta bermain gadget, karena sudah mulai dikenalkan nih, mau tidak mau kan dikenalkan ya, karena nonton YouTube, nonton Zoom, apalagi yang sebelumnya memang sudah biasa juga di rumah. Semakin di rumah saja semakin peluangnya itu besar, karena waktunya lebih besar. Biasanya kan sudah habis waktu setengah harinya sampai rumah, tidur gitu ya, tidur siang, udah tinggal sisa-sisa main gadgetnya. Kalau sekarang dari pagi sampai ke pagi lagi. Nah, ini perlu sekali ayah bunda memang mendesain ulang, ya, mendesain ulang di era kondisi seperti ini, waktu-waktunya tadi, ya, berbagi. Kalau punya kakak, manfaatkan kakaknya, pegang ini pas untuk apa, ayah bagian kapan ayahnya, ya, yang menjerit-jerit itu biasanya kalau fokusnya cuma satu orang yang ngurusin, ya, ibunya yang masak, yang nyuci, ya, kerja juga, ya, di rumah dampingin anak PJJ, itu yang bikin ibu-ibu stres terus gitu ya. Nah, mari kita semua berperan, berbagi, ya. Jadi kita maksimalkan saja ya bunda, maksimal, ya mungkin usia TK maksimal banget dalam kondisi sekarang 2 jam, dengan dibagi-bagi ya, pagi jam berapa segala macam. Ya. Di luar, itu satu ya dari segi waktu. Kedua dari sisi konten, ya. Konten apa yang bisa dan patut atau masih layak untuk mereka nikmati, ayah bunda yang harus membantu itu, menyiapkan, entah itu setting sambil diberi pemahaman sehingga mereka tahu mana yang boleh ditonton, mana yang tidak. Hindari games-games yang memunculkan kecanduan, ya, yang menagih mereka untuk main lagi, gitu. Ya, lebih baik tontonan umum. Alihkan gadget ini bukan sekedar di handphone atau di laptop, ayah bunda optimalkan, kan di TVRI juga sudah ada ya. Saya sudah lama tidak menayangkan apa ya dari TV, tapi sekarang malah lebih banyak porsi TV, karena bagi saya lebih aman secara umum. Ya, karena dia besar di depan banyak orang, kita lebih bisa kontrolnya, kemudian juga nggak ganggu lebih jauh mata ya, karena kan juga nontonnya jauh, beda sama handphone yang di depan mata. Kemudian yang tontonan-tontonan untuk anak-anaknya bisa kita bantu pilihkan, ya. Nah, mungkin bisa dialihkan, jadi nggak selalu selama itu, atau media-media lainnya, kan sekarang sudah banyak ya media yang bisa dibangun. Intinya gitu, ayah bunda. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi sangat, dan itu saya khawatir sekali.
bahkan bukan anak TK saja, apalagi anak-anak SMP SMA nanti beralasan PJJ padahal asik dia main gadget. Nah, ini perlu sekali untuk dibantu anak-anak kita dengan pola kebiasaan aturan yang dibangun di rumah supaya tidak kebablasan gitu ya, mereka memanfaatkan itu. Satu lagi dari Ayah Alea ya, Ayah Alea ini kondisinya spesial ya Ayah ya, karena Ayah bukan sekedar bukan work from home nih di sini, juga bukan work from office ya, tapi ini udah work out home ya istilah Ayah. Kerjanya Ayah memang di luar kota, jadi tidak bisa secara fisik membersamai anak-anak, apalagi PSBB ini ya, nggak bisa mondar-mandir. Kita ke Bandung aja kemarin luar biasa prosedurnya untuk bisa menembus ke sana. Kemudian di rumah ada Bunda juga masih harus bekerja, bagaimana tetap pembelajaran daring ini tercapai dengan konsep bahagia. Ya Ayah Bunda masing-masing kita punya latar belakang kondisi masing-masing yang tentu tidak bisa disamakan ya dengan semua keluarga besar, tapi kita mencoba mensyukurinya, menikmatinya dengan bisa memanfaatkan. Tadi saya menyebut agility ya, bagaimana kelincahan kita yang disebut agile itu kan ketika kita bisa dengan keterbatasan kita tetap masih bisa bergerak, masih bisa menghadapi kondisi-kondisi terparah sekalipun, perubahan yang begitu besar gitu ya. Nah, disinilah kemampuan itu harus dibangun di diri kita semua, apa yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi itu. Saran saya Ayah Bunda, intensitas interaksinya harus tetap dibangun, walaupun melalui seperti ini ya, video call ya, mungkin Ayah Bunda berarti intensitas video callnya kalau dulu sehari sekali gitu ya, mungkin bisa sekarang sehari 2-3 kali sambil ngecek hari ini tadi dari sekolah dapat apa, disuruh apa gitu, ada apa, dan upayakan Ayah tetap juga mempelajari apa yang diberikan ke sekolah gitu, jangan nggak tahu sama sekali walaupun jauh. Jadi nanti ngomongnya juga nyambung dengan anak-anak khususnya. Jadi misal gini, oh tadi Pak Ali ya habis cerita gitu. Nah anaknya langsung tahu, wah Ayah nonton juga ya, tadi Pak Ali cerita ini ya gitu. Kan nyambung, enak tuh ya. Nah Ayah sempatkan untuk bisa seperti itu, informasi-informasi Bunda dukung untuk dapat, jadi tetap dapat porsinya dan tidak akan kehilangan nanti Ayah investasi tadi ya, layanan pendidikan, dan anak, khususnya anak kita juga tahu ini kondisional banget gitu, ini jauh tapi ayah saya tanya terus loh, tapi ayah saya paham loh, berusaha terus ada dalam dekat dengan saya walaupun sesungguhnya secara fisik jauh. Demikian Ayah. Kedua, saya tidak tahu di rumah ada siapa lagi, optimalkan yang ada di rumah juga untuk berbagi peran, karena memang kalau mengurus sendirian itu luar biasa gitu ya tantangannya, bukannya tidak mungkin, tapi kalau ada perbantuan lain dari dukungan keluarga besar lainnya mungkin bisa juga dibantu ya dalam kondisi seperti ini. Kita coba terus bahu-membahu. Terakhir tentu yang tidak akan pernah terhambat adalah doa kita sebagai orang tua untuk anak-anak ya, dalam jarak sejauh apapun, kondisi apapun ya, doa ini akan tetap menembus nanti insya Allah. Jadi ya saran saya, para ayah kondisi jauh sekalipun atau yang ada di rumah dengan kerjaan yang kadang-kadang para ayah masuk ke kamar kunci gitu ya, takut diganggu ya, tetap berikan waktu khusus untuk bisa mendampingi, dan biasanya ayah mendampinginya yang seru-seru ya, bagian, makanya saya biasanya kalau saranin kasih tugas di sekolah buat ayah, dia seru-seru aja, main bola gitu ya, ini anak juga akan lebih ya yang seru-seru main ini main, tapi mainnya itu ingat sekali lagi tetap dalam rangka apa, mencapai tujuannya apa yang lagi dioptimalkan di sana, motorik halusnya, motorik kasarnya, berbahasanya, dan lain-lain ya, itu tersampaikan supaya ayah juga mainnya ini terstruktur gitu ya. Jadi kalau urusan main ayah yang lebih seru. Nanti kalau urusan yang
agak seriusan gitu ya, udah mulai merangkai bikin bangun apa segala macam. Nah, Bunda boleh turun di situ. Tapi boleh nggak dibalik ya, boleh aja. Karena sekali lagi setiap kita itu berbeda. Ya, ini kan umumnya para ayah, ini umumnya para ibu. Tapi ada nggak yang nggak umum seperti itu? Ada gitu. Ya, yang lebih ini di sini bagian ayah. Siapa yang paling paham ayah bunda? Ayah bunda yang paling paham tentang kondisi keluarga masing-masing, karakternya masing-masing, kecenderungannya masing-masing. Disinilah juga hikmahnya akhirnya kita lebih jauh mengenal diri kita sendiri. Ya, supaya bahagia itu tetap ada, harus jujur. Bunda kalau capek ngomong sama ayahnya, saya sudah lagi lelah banget, saya butuh jalan, saya kalau udah kondisi ini, ya kita jalan yuk gitu. Jalan, cuma jalannya apa? Di mobil aja nggak turunnya, keliling doang, cuma ngeliat-liat mana udah, ya. Kita butuh refresh, ngomong, jangan tidak ngomongnya, jangan, karena kita bukan ahli kebatinan, jadi nggak perlu pada ngebatin, ya nanti tekanan batin. Jadi sampaikan semua, ayah sampaikan, bunda sampaikan, ya nanti juga ke sekolah juga sampaikan, ya apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, bahkan yang lebih dari ini. Karena orang tua itu macam-macam ya. Ada yang dikasih begini, dibilang banyak banget sih, nambah beban. Ada yang bilang, Pak Ali kok cuma segini, kurang nih, nah gitu, macam-macam. Ya, makanya terbuka. Ya, kunci dari terbangun interaksi dengan baik adalah keterbukaan. Ya, satu adalah trust, kepercayaan, kedua keterbukaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Rahma. Ya, baik. Terima kasih Bu Yesi untuk sesi diskusinya. Saya akan menambahkan sedikit yang mengenai tadi kegiatan Ananda. Alhamdulillah di Lebah Madu sendiri kami selaku guru sudah mencoba menyampaikan ketika di awal video apa saja yang menjadi kompetensi dasar kegiatan tersebut dilakukan gitu. Jadi stimulus apa saja nih gitu. Semoga ayah bunda juga semakin perhatian lagi dengan apa saja poin-poin yang akan disampaikan gitu. Baik, untuk Bunda Kei, Ayah Naban dan Ayah Alea, bagaimana untuk penjelasan dari Bu Yesi tadi? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Saya akan kasih waktu. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan, nanti kami akan coba bantu untuk Ayah Bunda menyampaikan langsung. Silakan. Bagaimana? Sudah Bu, cukup dari kita. Oke, terima kasih Ayah, Bunda. Jawabannya, terima kasih Bu Yesi. Ya, terima kasih kembali. Ya, alhamdulillah, Ayah Bunda di sini kami juga akan meminta Ayah Bunda untuk untuk menghidupkan videonya ya Bunda, karena kita akan coba menambahkan atau mendokumentasikan kegiatan ini. Jadi semua peserta, Ayah Bunda dimohon untuk semuanya menghidupkan videonya ya. Nanti akan ada rekan guru kami yang akan fotonya. Jangan lupa senyum. Ya, baik. Terima kasih Ayah Bunda. Dari saya, untuk Bu Yesi, ada lagi yang ingin disampaikan untuk sebagai closing statement-nya kali ini? Dipersilahkan Bu Yesi. Ya, Bu Rahma, ini yang masuk ke saya ada beberapa pertanyaan lagi. Oh gitu. Mungkin saya jawab singkat saja dulu ya. Boleh, silahkan Bu Yesi. Statementnya ya. Satu dari Mama Aini, nanti bagaimana gitu ya, apakah intinya harus dalam persiapan tetap ada di sekolah dan seterusnya, apakah perlu sampai resign gitu ya. Saya pikir satu, kerjasama terus nanti dengan sekolah untuk memikirkan kalau masuk pun dengan tadi skema semi new normal ya, tadi bagaimana yang benar-benar safe bagi anak-anak dan keseluruhan dan semuanya gitu ya. Terkait dengan keputusan yang personal ya, saya pikir resign atau tidak,
saran saya ngobrol dengan ayah, ya, banyak istikharah, insya Allah akan ditunjukkan yang terbaik, ya. Yang kedua, Umi Alisa, ini udah anak-anak makin uring-uringan karena kangen gitu ya sama sekolah. Makanya saran saya kan udah mulai agak lentur. Mungkin kalaupun tidak yang tadi ya, misalnya di jadwal ya, atau menjadwalkan diri sendiri nanti dibantu diatur dari sekolah untuk berkunjung ke sekolah. Walaupun tidak ada siapa-siapa, mungkin hanya ada gurunya saja ya, yang piket 2-3 orang, karena Bapak Ibu guru rasanya udah hampir semua aktif di sekolah ya, walaupun tidak full jamnya, karena Bapak Ibu guru tuh biasanya harus siaran dan segala macam nyiapin ya bersama. Kalau di rumah tuh mungkin nggak akan bisa fasilitas ya, waktu dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dicontoh sekedar bermain, tetap bersama orang tua, bermain tapi di sekolah gitu ya, yang isinya paling hanya 2-3 orang saja gitu, tanpa layanan khusus dari Bapak Ibu guru. Ini berbeda dengan yang tadi ya, dengan yang memang khusus di setting ya, itu mungkin bisa dilakukan untuk sekedar tadi yang menebus kekangenan tadi gitu, itu mungkin ya Bunda boleh diajak ya anak-anak ke sekolah. Terakhir dari Bunda Ganta ya, gimana nih menjaga tetap waras? Insya Allah ya kita harus waras terus ya. Karena kebetulan anak distrak dengan yang lain ya. Nah ini ya tantangan kita. Makanya konsep Islam itu soleh dan muslim gitu. Kalau soleh sendirian kita tuh capek emang gitu. Makanya kita ajak orang lain buat soleh juga. Kalau soleh bareng-bareng enak. Nah, ini repot kita ya. Saya sendiri merasa misalnya gini, kita ngerapet sendiri, jaga sendiri ya. Yang lain seliweran gitu ya. Bahkan ada odong-odong di depan rumah, orang pada main, anak kita gigit jari gitu ya. Ini memang luar biasa tantangannya. Ya, makanya ini dalam konsepnya pendidikan pun bagaimana kita amar ma'ruf nahi munkar terus dijalankan. Tapi apa yang bisa kita lakukan, sekali lagi ini anak-anak usia dini, mereka sebenarnya hanya butuh sibuk. Nah, kalau udah capek tidur gitu ya. Butuh sibuk. Ayah Bunda pikirkan baik-baik kesibukan-kesibukan apa yang bisa dibangun di rumah ya, yang membuat anak ini tidak distrak. Distrak itu terjadi kalau dia kosong, ya kosong. Ada yang pengen, tapi kalau dia sibuk, dia sama-sama sama kita lagi nguprekin tanaman gitu ya. Anak lain main, bagi dia nggak ada masalah karena dia juga lagi asik main dengan mainannya itu, gitu. Jadi perbanyaklah berbagai kegiatan yang ayah bunda mungkin nggak usah mengada-ada, yang ayah bunda juga memang lakukan itu. Ya, mau ngepel tadi ya, kegiatan-kegiatan rumah, nggak perlu yang sesuatu sampai mikir bikin beli apa segala macam, nggak harus yang seperti itu, karena sesungguhnya anak-anak tidak pernah meminta spesifik, apalagi kalau tidak dibiasakan. Yang mereka dikasih panci aja anak-anak tuh udah senang gitu ya. Jadi jangan berpikir harus beli barang mahal yang membutuhkan biaya dan seterusnya. Mungkin itu jawaban dari 3 pertanyaan susulan. Sebagai penutup, ayah bunda, saya sedikit saja mengajak kita semua, khususnya keluarga besar Lebah Madu, ya, Bapak, Ibu guru, ayah bunda, ini ada doa yang luar biasa di nama Lebah Madu ini. Ya, saya juga belum pernah nanya sih sama Pak Ali, ya, kenapa namanya Lebah Madu, ya. Tapi mungkin kalau boleh saya simpulkan, ya, salah satunya mungkin almarhumah yang membangun sekolah ini ya. Kenapa Lebah Madu? Karena luar biasa ya bunda, dan saya pikir ini hikmah yang pelajaran yang kita coba ambil, yang kita kaji lagi untuk membangkitkan daya kekuatan kita menghadapi kondisi pandemi ini. Ayah bunda, salah satu hewan yang langsung mendapat wahyu, yang diberikan wahyu. Wahyu itu kan diberikan pada manusia, ya, pada nabi. Tapi ini ada binatang yang diberikan, itu lebah. Itu luar biasa banget itu lebah, ya. Kedua, ya, bagaimana Rasulullah ya pernah menyampaikan bahwa orang mukmin itu diibaratkan bagaikan lebah. Kenapa lebah? Nah, ini yang kita coba bangun. Dan saya berpikir sepanjang ya saya ngobrol dengan Pak Ali, ya, dengan program-programnya di pandemi ini, saya melihat ada satu, ya, mudah-mudahan menjadi doa ya, ada satu benang merah yang tertampakkan bahwa kalau konsep lebah ini dijalankan dalam kondisi pandemi, insya Allah akan menghasilkan kondisi terbaik yang bisa kita lakukan untuk tetap melayani pendidikan anak-anak kita. Apa itu?
Ya, pertama, bicara lebah. Lebah itu tidak akan pernah mengambil sesuatu, rizki makanannya dari apa ya, benda, ya, bunga dalam hal ini yang tidak baik. Bunganya adalah bunga-bunga pilihan. Ya. Jadi apa yang diambil dan dikeluarkan oleh lebah adalah sesuatu yang baik-baik saja. Ini juga yang saya harapkan, interaksi yang bisa dibangun ya, nanti komunikasi dan seterusnya, ini ada sesuatu yang baik-baik saja. Kedua, ya, bicara lebah, bahkan cara mengambilnya saja, lebah itu menjaga sekali supaya tidak merusak ya, bunganya. Ya, dengan tetap terbang, dia tidak hinggap, tapi dia tetap terbang untuk menjaga. Artinya apa? Mengambil pun, menuntut pun gitu ya, itu tidak ya dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik. Dipilih cara-cara yang sangat hati-hati. Ini konteks kita terus bagaimana apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk tetap menjaga. Berikutnya, dia mengambil, tapi tetap meninggalkan sesuatu. Bahkan lebih besar yang ditinggalkan. Ya, seolah-olah mengambil makanan di bunga, tapi yang ditinggalkan jauh lebih besar. Ini konsep ta'awun luar biasa yang dicontohkan. Saya membayangkan kalau sekolah memberikan A, orang tua memberikan AB. Orang tua memberikan AB, nggak selesai lagi. Ini si sekolah berusaha ngasihnya ABC, ini selesai. Ini luar biasa. Ya, kerjasama, simbiosis, mutualisme yang bukan sekedar menguntungkan satu sama lain, tapi memang berusaha memberi yang terbaik. Ini yang mudah-mudahan jadi doa ya, sebagai sekolah yang memberi nama lebah madu. Dan tidak akan pernah ada madu ya ketika si lebah kerjanya sendirian, tapi lebah ini bergerombol, punya komunitas, bekerja sama ya, sehingga menghasilkan madu. Nah, bagaimana ya keberhasilannya akan tercapai? Tidak akan mungkin sehebat apapun kepala sekolahnya atau gurunya atau orang tuanya kalau tidak ada kerjasama yang terbangun, kolaborasi yang perlu dibangun, bahkan antar orang tua ketika tahu ada yang orang tua yang satunya lagi mempunyai ya keterbatasan di luar ya, tidak seperti yang kita lakukan, mungkin kita sama-sama untuk saling membantu. Dan ya harapannya adalah seperti lebah tadi ya, mampu memberi manfaat karena madu yang dihasilkan adalah syifa, adalah obat ya. Kondisi pandemi ini yang tampaknya seolah-olah lebih banyak kesedihannya, lebih banyak susahnya, lebih banyak membuat kita pusingnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan ini ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan, mengembalikan fitrah orang tua, porsinya untuk menjadi berperan sebagai pendidik pertama dan utama, para bapak ibu guru tiba-tiba menjadi kreatif luar biasa, gitu ya, dengan menayangkan berbagai program-program yang dulu tidak pernah terbayangkan, mampu untuk dilakukan. Anak-anak kita, keluarga kita menjadi begitu lebih dekat lagi dengan kita, dan ternyata banyak hal yang kita ya dalam hanya 3 bulan ini berubah, tapi itu adalah kebaikan-kebaikan yang jadi bekal untuk perjalanan hidup kita berikutnya. Ayo Bunda, mudah-mudahan filosofi dari nama sekolah ini melekat di ayah bunda semuanya, khususnya di teman-teman guru di Lebah Madu, untuk menjadikan semangat kita untuk bergerak terus menghadapi kondisi apapun ini, untuk bisa seperti lebah yang senantiasa selesai dirinya, bermanfaat ke orang lain, melakukan kolaborasi, dan bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan. Wallah alam bisawab ayah bunda, mohon maaf lahir batin. Mohon doanya, saya dengan ayah bunda sama-sama juga sebagai orang tua yang saat ini mendapat amanah dari Allah untuk terus membersamai anak kita, ya kita saling mendoakan supaya kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi ini, kita tetap berstatus sebagai orang tua terbaik bagi anak-anak kita, yang mampu mengembalikan anak kita suatu saat nanti dalam kondisi fitrah sebagaimana waktu mereka dititipkan ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Yesi. Baik Ayah Bunda, di sini saya akan membuka kesempatan untuk Ayah Bunda yang akan menyampaikan kesan-pesan selama acara webinar pada hari ini. Untuk Ayah Bunda yang akan menyampaikannya secara perwakilan, boleh angkat tangan ya Ayah Bunda. Nanti rekan guru akan membantu untuk unmute video.
Silakan. Ada? Atau dari peserta atau wali murid, calon wali murid baru boleh menyampaikan kesan-kesannya. Boleh angkat tangan ayah bunda. Tidak ada ya? Baik, ada? Tidak ada? Baik, bila tidak ada, saya akan menunjuk salah satu wali murid, yaitu dengan Bunda Fatih TKA. Boleh silakan untuk menyampaikan pesan-pesan selama acara webinar hari ini. Bunda Al-Fatih. Cek. Bunda Al-Fatih sudah unmute suaranya. Cek. Ada Bunda Al-Fatih? Sudah terhubung belum? Hah? Iya. Baik. Ya kalau nggak ada mungkin saya pilih Brahma. Iya, boleh silakan Pak Ali. Iya baik. Terima kasih banyak Bu Yesi penyampaiannya, dan yang terakhir itu spot on ya. Masya Allah apa? Closing statementnya menguatkan kita juga sebagai tim di Lebah Madu, memang kami apa ya, perkataan almarhumah itu tentang filosofi lebah, kenapa dinamakan Lebah Madu, memang benar seperti yang tadi Bu Yesi sampaikan, dan sangat mengingatkan kita kembali gitu bahwa kita ini Allah lahirkan baik gitu, karena itu prosesnya juga kita usahakan yang baik dan juga memberikan yang terbaik. Dan masya Allahnya saya merasa orang tua murid, ayah bunda semuanya, terima kasih banyak, itu juga memberikan yang lebih baik daripada yang kita berikan gitu. Kadang ngerasa apa ya, malu gitu, ini kayaknya masih ada yang kurang gitu, ini kayaknya masih ada. Pak Ali, videonya terjeda. Bagaimana? Pak Ali? Ya. Ya, masuk. Saya dia. Oke. Ya, baik. Udah kedengaran belum, ayah bunda? Terdengar, Pak. Oh ya, ini pakai ini ya, nggak tukeran sama Bu Hani. Kayaknya koneksi handphone saya kurang stabil. Terima kasih banyak kepada Bu Yesi yang sudah menyampaikan di closing statement tadi. Memang itu pesan almarhumah tentang filosofi kenapa dinamakan Lebah Madu, dan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita baik gitu, fitrahnya manusia itu mencari yang baik, dan kita berusaha yang terbaik dan juga memberikan yang terbaik juga untuk semua wali murid di Lebah Madu. Mudah-mudahan dengan kita bergabung di sekolah ini menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah setelah kurang lebih selama 14 tahun ini
begitu banyak kabar-kabar kebaikan yang tersebar dan juga menjadi kenangan khusus bagi kami di Lebah Madu. Lalu yang kedua, terima kasih banyak kepada ayah bunda semua juga yang memberikan banyak hal yang luar biasa gitu, yang lebih baik lagi kepada kami gitu. Terkadang yang kami berikan itu kayaknya masih ada yang kurang gitu, masih ada yang bisa ditambahkan, dilebihkan atau diperbaiki, tapi ternyata respon dari ayah bunda itu sangat mendukung. Terima kasih banyak. Yang terakhir adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu diboikot selama kurang lebih 3 tahun ya, kurang lebih kayak gini gitu, di lockdown oleh kaum kafir Quraisy. Nah itu kunci keberhasilan Rasulullah dan para sahabat adalah komunikasi untuk bisa menjalani boikot kaum kafir Quraisy itu adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya ayah bunda gitu ada kendala gitu, ada hal yang masih perlu pendalaman atau yang belum jelas, jangan ragu-ragu gitu untuk ngobrol sama saya, sama guru-gurunya, karena komunikasi itu gerbang gitu ya, gerbang untuk kita saling memahami satu sama lain. Ketika ada kendala di mana, nah kita bisa bantu di mana gitu, karena dengan cara inilah kita bisa Jangan di situ, di belakang aja, di belakang, berdiri. Bisa bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih banyak kepada semuanya, Bu Yasi, ayah bunda dan juga bapak dan ibu guru. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya. Ya, silakan Bu Rahma. Ya, baik. Terima kasih Bu Yesi atas materi yang sudah dipaparkan hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang hari ini sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada hari Ahad ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari ayah bunda kita sama-sama merapatkan kembali kekompakan kita untuk mendampingi Ananda melewati pandemi ini. Semoga situasi ini segera berakhir dan kita kembali hidup menjadi normal lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang kami sampaikan dan kami fasilitasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bu Rahma, ayah bunda. Iya, terima kasih Bu Yasi. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin live ya semua, jazakumullah khair. Pak Bu Guru. Aku juga. Dadah. Terima kasih. Banyak sudah bisa bergabung. Takillah khairan, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Kasih bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.